سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Quran surat Thaha 132. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Quran surah Muhammad ayat 19. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatul khams wal jum'ah ila jum'ati kafaratun lima bainahunna majtanabatil kaba'ir. Salat dari waktu ke waktu dan juga Jumat ke Jumat adalah menjadi tebusan bagi antara keduanya. Ini merupakan penjelasan syarah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Asqalani berkaitan dengan Asrarus Shalah. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita hadir saat ini. Hadirkan pula hati rasa syukur kita. Semoga duduk dan tafakurnya kita ini bahagian dari cara kita untuk menunjukkan kesyukuran itu. Semoga selepas ibadah Jumat ini kita lakukan, dibukakan pintu-pintu keberkahan dari rezeki yang telah diberikannya bagi setiap kita, sekaligus limpahan berkah dan rahmat terhadap ahli keluarga kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini menajamkan hati kita sehingga getaran gelombang elektromagnetik kata yang ada dalam salawat itu mampu membukakan pengharapan syafaat di akhirat kelak, selamat dunia dan akhirat. Mari pula kita selalu berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasiat khatib untuk diri khatib sendiri dan kita juga sebagai hamba-hambanya. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mau'izah Jumat kita kali ini mengutip bagaimana rahasia dari sujud, terus konsepsi sujud yang kita lakukan itu hubungannya dengan persoalan batin. Dalam hal ini nanti khatib memberikan batasan, di antaranya adalah hikmah dari waktu ke waktu yang telah ditetapkan, Jumat ke Jumat yang telah kita laksanakan. Sekaligus bagaimana pula keistimewaan dari waktu-waktu itu sehingga dihubungkan dengan persoalan urusan hidup, yakni menarik getaran rezeki
melalui komunikasi kita saat sholat. Inilah nanti semoga berkenan di lubuk hati bahwa satu sisi menurut Alexis Carrel adalah sholat itu gaya gravitasinya, kekuatannya real sama dengan gravitasi bumi. Orang yang sholat, ketajaman hati dan batinnya adalah mampu memberikan pemaknaan. Sebesar apapun tekanan hidup yang dialaminya, seberat apapun persoalan yang dibawanya, maka sholat adalah bagian dari solusinya untuk meringankan segala beban dan persoalan itu. Mari kita coba telaah dari ayat dan hadis-hadis yang telah ditetapkan sebagai mau'izah peningkatan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat dari manusia itu adalah berkeluh kesah. Gambaran persoalan berkeluh kesah itu kadangkala ada pada posisi akal dan menyerawa ke dalam persoalan batin. Maka ibadah yang kita lakukan itu tetap terjaga, tetapi kadangkala belum memberikan satu syafaan sehingga menjadi satu kebutuhan. Maka untuk itu, seiring peradaban manusia dan kehidupan awal penghuni bumi ini, ternyata salat seiring pula dengan waktu sebagai bukti kesyukuran. Di dalam kitab Irsyadul Mubtadi'in bab salat dinyatakan bahwa fal fajru li adami, bahwa waktu fajar itu adalah waktu ibadah yang diperuntukkan untuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa? Pada penjelasan ulama tasawuf menyebut bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam sesampai di atas permukaan bumi dalam keadaan gelap gulita, takut dan khawatir secara manusiawi, itu adalah fitrah bagi kita. Tentu ini sebagai jawaban, ternyata saat fajar menyingsing, ketakutan yang ada pada Nabi Adam karena kesendiriannya terjawab sudah. Hilanglah rasa takut, tumbuhlah kebahagiaan, habis gelap terbitlah terang. Itu sebabnya subuh dilakukan satu sisi syariatnya 2 rakaat, 1 rakaat untuk menghilangkan ketakutan, rakaat kedua menunjukkan kesyukuran. Itu adalah analisa batin bagi kalangan ahli sufi. Demikian juga waktu zuhur. Waktu zuhur ini adalah bahagian dari waktu yang ditetapkan, dikhususkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Riwayat dari waktu-waktu ini ternyata memberikan arti pula betapa berat dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saat remaja muda belia. Beliau mengingat bahwa ayahnya Azar menjadikan berhala sebagai ilah, sebagai Tuhan. Pada kutipan ayat Quran surah Al-An'am ayat 74, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Tatkala Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada ayahnya Azar dalam satu sisi menurut ahli tafsir adalah ayah Nabi Ibrahim, sisi lain adalah Azar saudara ayah dari Nabi Ibrahim, bisa saja adik atau kakak dari ayah Nabi Ibrahim. Ia menjadikan berhala sebagai ilah, sebagai satu sembahan. Maka dikatakan oleh Nabi Ibrahim, aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kenyataan demi kenyataan memberikan arti dan makna. Panakek pisau sirawi, tarik galah batang nintabung, salodang ambil kaniru. Satitiak jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Runtut ayat pada Al-An'am 74 ini hingga ayat 79 diperlihatkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Pada lanjutan ayat, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Rangkaian ayat pada Quran surah Al-An'am memberikan satu barometer hebat terhadap memperbaiki batin kita, bahwa belajarlah pada alam, lihatlah bintang, bulan dan matahari, bawakanlah pada dirimu. Begitulah cara orang Minang memaknai dalam konsep ayat ini. Belajarlah pada alam, karena ialah guru segala-galanya. Begitu pula lah dengan alam yang ada itu menyebabkan manusia dekat akan sang Khaliknya. Begitulah pengakuan tawajuh, melihatkan wajah
menghadapkan wajah kepada Sang Khalik Maha Pencipta. Ini yang kita lakukan. Berapa kalikah kita menghadapkan itu dalam niat? Usolli fardhu Jum'ah misalnya, atau usolli fardhu zuhur, mengangkat kedua telapak tangan, menghadap arah ke kiblat, wajah ke Ka'bah, mata ke tempat sujud, hati kepada Allah, gugur segala macam kesombongan, keangkuhan, kekayaan, kekuatan dan keperkasaan kita saat itu. Jika sekiranya di dalam hal menyebut Allahu Akbar tidak gugur keangkuhan, tidak gugur kesombongan, ada masalah pada batin, maka itu maknanya adalah satu kedustaan. Dalam Syarah Asqalani menyebutkan ternyata hikmah kenapa niat dan takbir dalam salat seiring dia. Niat dan takbir muqtaranin bit takbiratil ihram. Itu intinya adalah pengakuan menghadapkan wajah kepadanya. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pula lah kenapa ada hikmah dari waktu ke waktu. Kalau kita sebut tadi fajar atau salat subuh ke zuhur atau Jumat, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya kembali subuh. Dari riwayat dan rangkaian waktu itu ternyata hikmah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat atas orang beriman waktu yang ditetapkan. Kenapa ditetapkan? Hikmah di balik kewajiban itu adalah memberitahu bahwasanya ada satu hubungan. Apa hubungannya? Ternyata dari waktu ke waktu, zuhur ke asar, sebagai tebusan dari kesalahan dan dosa antara keduanya. Demikian Jumat ke Jumat, menjadi tebusan antara waktu Jumat yang lalu ke Jumat hari ini. Maka dari waktu ke waktu yang kita jaga, diseru, dipanggil, diajak untuk mari raih kemenangan, mari ikuti salat. Tujuannya adalah agar tertebus kesalahan dan dosa-dosa kita. Untuk itu janganlah kita berpikir bahwa kita membawa dosa, tetapi hikmah yang terkandung di dalamnya dari waktu ke waktu jika terjaga, yakinlah ini sebagai bahagian dari tebusan itu. Makna dosa menurut Syekh Muhammad Syarif Ali Al-Jurjani menyebut ma yuhjibuka anillahi, apa saja yang menghijabmu dari Allah, terhijab kita dari Allah, itu dosa. Sebutan lafaz dari makna ini tujuannya untuk apa? Mari kita coba lihat dalam dua matan ayat. Disuruh kita untuk mengingatkan ahli atau keturunan. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Suruhlah ahlimu, keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya salat itu. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberimu rezeki. Artinya akibat terbaik dari semua itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Toha 132. Jawabannya ini mengingatkan kita. Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mohonkan ampunan kepada Allah atas dosamu dan dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat usahamu dan tempat tinggalmu. Artinya tinggalkan sejenak tempat usahamu, tinggalkan sejenak tempat tinggalmu. Ingatlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk dosamu dan dosa orang yang lainnya. Betapa indah ragam ini memberikan ilustrasi bahwa salat membuka pintu rezeki. Usaha kita yang besar, salat tidak pernah dilakukan, keberkahan tidak dimiliki. Pembuktian, waktu kita duduk antara dua sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi dibaca dengan tumakninah, maknanya sukutu baina harakaini, artinya diam sejenak antara dua harakat. Itu sebabnya waktu kita sujud membacanya 3 kali agar dua termasuk dalam angka 3. Saat kita duduk antaranya barulah permohonan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 persoalan jika kita mengingatnya kembali. Pernahkah kita bermohon? Sebelum jabatan, pangkat, kedudukan, harta yang kita miliki, kita punyai, waktu itu kita bermohon kepadanya. Saat kita memperoleh segala yang kita harapkan itu dan kita melupakannya, maka waktu-waktu inilah yang mengembalikan kita.
untuk menebus kelupaan kita, dosa antara waktu itu, ingatlah dari waktu ke waktu. Ingatlah jangan sampai Jumat dilupakan, karena ia menjadi tebusan. Inilah yang dapat khatib sampaikan, semoga berkenan di lubuk hati kita. Sinarilah hati kita. Kenapa? Karena dengan makna simahum fi wujuhihim min asari sujud, bekas dari bukti orang-orang yang sujud adalah tertanam kasih sayang di antara sesama manusia. Sejelek apapun dan peminta-minta pun orang lain, tapi itu adalah manusia, sayang itu tumbuh dari batinnya. Semarah apapun kau untuk memberikan kerendahan padanya ataupun mungkin menganiayanya, ingatlah kehidupanmu juga akan berakhir. Suatu ketika kau akan menerima hal yang sama. Untuk itu, apa yang terjadi pada diri kita, terdapat satu makna asari sujud, artinya yakni nurul khusyu' fa innahu yusraku minal batin ala zahir. Cahaya kekhusyuan itu ada terpancar dari batin, tampak secara zahir. Biarlah wajah sangar, tapi hatimu lembut dalam kebersamaan, karena itulah yang dibutuhkan, pancaran dari rasa sujud yang dilakukan. Ini yang dapat khatib sampaikan, semoga berkenan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin.